Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti Pramono Anung yang kini sudah menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta dan Bambang Pacul nampaknya menjadi tokoh-tokoh penting dan sangat luar biasa untuk memastikan melunaknya Ibu Megawati Soekarno Putri sehingga akhirnya ia membolehkan kader-kader PDIP yang sudah berstatus sebagai kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk akhirnya mengikuti retret di Akademi Militer di Magelang. Tentu saja apa yang kita bisa tangkap ini sebuah fakta bahwa apa yang selama ini kita selalu tempatkan bahwa ada kelompok-kelompok dalam tubuh PDIP yang memilih sikap keras untuk tidak mau kompromi dengan rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Itu telah membuat akhirnya PDIP tersandra, dan tersandranya tidak tanggung-tanggung. Itu adalah dari rakyat yang menjadi konstituennya mereka. Karena itu ketika akhirnya lewat lobi yang diadakan oleh Pramono Anung dan Bambang Pacul yang terlihat datang ke kediaman Ibu Mega, akhirnya ada sikap yang melunak yang datang dari Megawati Soekarno Putri dan membolehkan untuk kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah ikut dalam retret atau konsolidasi terbuka di Akmil Magelang. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita melihat perubahan yang terjadi begitu drastis pada hari-hari menjelang hari keempat pelaksanaan retret para kepala daerah di Akmil Magelang, nampaknya belum ada perubahan signifikan terkait dengan kerasnya para kader PDIP menerjemahkan surat instruksi Megawati sebagai ketua umum untuk melarang mereka merapat ke Akmil Magelang. Namun, itu semua berubah ketika lobi-lobi yang diadakan oleh Pramono Anung dan dibantu dengan cara berpolitik yang sangat lunak dan santun dan kadang-kadang penuh dengan kejenakaan yang dibangun oleh Bambang Pacul, politisi PDIP asal Jawa Tengah. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa terjadi proses konsolidasi yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh mereka-mereka ini, sehingga ada sikap lunak dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang akhirnya memilih untuk membolehkan seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk ikut dalam retret yang diadakan di Akmil Magelang. Tentu saja teman-teman, apa yang terlihat dan terbaca ini bukan sesuatu yang gampang atau begitu saja mudah untuk dilakukan. Kita tentu tahu bahwa sepak terjang politik seorang Megawati adalah ia ingin menampilkan diri sebagai sosok seorang perempuan yang sangat bertanggung jawab dalam rangka menjadi seorang pemimpin dalam sebuah partai politik yang pernah mengalami situasi yang sangat penuh dengan drama-drama politik ketika di masa Orde Baru. PDIP adalah korban politik yang sangat represif yang diperlihatkan oleh rezim pemerintahan Orde Baru. Karena itu sangat wajar pada akhirnya Megawati menampilkan diri sebagai sosok perempuan bertangan besi yang ingin memberikan pesan bahwa dirinya adalah sosok pemimpin dan ketua umum yang sangat bertanggung jawab pada dinamika politik yang dikembangkan oleh PDIP sendiri, dan karena itu berbagai macam tindakan politik harus semuanya ada dalam pengetahuan seorang ketua umum, dan ia tidak mau apa yang dilakukan oleh kader-kader PDIP di luar dari radar dan pengetahuan seorang ketua umum. Disitulah teman-teman kita melihat
sisi-sisi positif dari seorang Megawati Soekarno Putri. Mengapa pada akhirnya ia mengambil sikap yang keras, yang tegas, dan bahkan cenderung tidak mau agar ada para kader PDIP yang menjadi kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 yang akhirnya merapat dan ikut dalam retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam retret atau konsolidasi terbuka di Akademi Militer di Magelang. Namun teman-teman, nampaknya ada lobi-lobi yang dikerjakan dengan sangat sistematis dan terencana. Paling tidak itu yang tergambar dari pernyataan seorang Pramono Anung setelah ia membuka diri dan berbagai macam upaya untuk melakukan komunikasi dengan Ibu Mega Soekarno Putri. Dan kemudian itu juga diperlihatkan lewat kehadiran Bambang Pacul, politisi senior PDIP yang selama ini dikenal sebagai politisi yang mengembangkan pendekatan PDIP yang lebih lunak. Ini yang kemudian tampil dan menunjukkan sesuatu yang berharga, yang mengubah konstelasi politik dari politik yang keras menjadi politik yang penuh dengan sikap yang cair, dan pada akhirnya itu dilihat sebagai langkah yang kondusif dan konstruktif dalam rangka membuat politisi PDIP yang menjadi kepala-kepala daerah pada akhirnya merapat di Akademi Militer dan mengikuti konsolidasi terbuka yang dilaksanakan di sana. Dan tentu saja banyak pertimbangan yang dibuat oleh Pramono Anung dan Bambang Pacul. Antara lain adalah dengan menjadikan apa yang disebut sebagai rakyat atau konstituen itu sebagai pemilik suara yang harus benar-benar ditimbang oleh PDIP. Itu sebagai sesuatu yang akhirnya membuat Megawati Soekarno Putri melunakkan dirinya, melunakkan prinsip-prinsip yang ia miliki. Dan akhirnya atas nama rakyat itu pula seorang Pramono Anung adalah orang pertama yang merapat untuk membangun komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan pada akhirnya diikuti oleh teman-teman kader PDIP yang menjadi kepala daerah sampai akhirnya semua ikut dalam prosesi yang sama, yaitu ikut dalam konsolidasi terbuka atau retret yang diadakan di Akmil Magelang. Tentu saja teman-teman, apa yang menjadi fakta politik ini, lagi-lagi ini memberikan pelajaran berharga bahwa pada akhirnya prinsip-prinsip yang dijaga dan dipertahankan bahkan sampai titik darah penghabisan. Dan itu yang diperlihatkan lewat idealisme seorang Megawati dan idealisme para kader PDIP yang menjadi kepala daerah. Pada akhirnya itu diperhadapkan pada konstituen, yaitu rakyat yang telah memilih kepala-kepala daerah itu. Atas nama rakyat, atau apa yang dikatakan Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, atas nama sayang kepada rakyat, maka kami semua akhirnya merapat ke Akmil Magelang dan mengikuti retret yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran. Inilah teman-teman catatan-catatan yang menarik bahwa sosok-sosok yang lunak seperti Pramono Anung dan Bambang Pacul telah memberikan warna yang tersendiri, dan kita membayangkan ke depan mungkin saja lewat tokoh-tokoh penting yang menjadi juru lobi yang sangat penting dan lunak, itu kita dapat melihat ada tampilan dan gaya berpolitik PDIP yang jauh lebih membuat PDIP dapat memainkan peran-peran signifikan bersama dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kalau tidak, maka kita bisa membayangkan mungkin cara berpolitik yang diterjemahkan oleh sekjen yang telah ditahan oleh KPK, Hasto Kristianto, dan orang-orang dekatnya yang selalu galak dan menyerang sana-sini, itu tidak akan membuat PDIP menjadi partai yang akan terlibat dalam gerak pembangunan yang ada di Indonesia ini. Disinilah akhirnya kita menjadi paham bahwa politik lobby yang dikembangkan Pramono Anung dan Bambang Pacul itu memenangkan seorang Megawati Soekarno Putri, sehingga idealisme dia untuk mempertahankan prinsip-prinsip kepartaian
itu pada akhirnya diperhadapkan pada kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan rakyat dan kepentingan nusa dan bangsa.